Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2361 Perburuan 1. Hehehe, sombong, teruslah sombong. Kamu adalah sampah, Bos Wang dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Kamu sebenarnya berani menyuruh kami untuk SCRAM, dan bahkan membuat kami menanggung akibatnya. Saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda panik? Apakah ini mengasyikkan? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan memandangi wajah pucat Jiao Ming, dan wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Tanda seru, orang ini selalu sangat arogan. Baru saja, dia bahkan menyuruh mereka nyahlah. Sekarang dia terlihat seperti ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan terasa sangat bagus. Ini, adik laki-laki ini, ayo kita pergi. Selama Anda bersedia melepaskan kami bersedia mengambil semua harta kami. Wajah pembangkit tenaga listrik Lord level 9 yang abadi juga dipenuhi dengan keringat dingin saat dia berbicara dengan suara rendah. Biarkan kalian semua pergi. Apakah itu mungkin? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua orang dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Seorang master tingkat 9 dari Dewa Abadi telah terbunuh. Jika dia tidak membunuh mereka semua, apakah leluhur klan naga banjir surgawi akan melepaskannya? Kalian semua akan mati hari ini. Salahkan nama naga banjir. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar muncul. Telapak tangan raksasa itu menyerang semua orang. Ini sudah berakhir. Ketika semua orang melihat niat membunuh Wang Xian, hati mereka tenggelam. Banyak dari mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jiao Minglah yang memprovokasi Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku tidak ingin mati jika aku ingin membunuhmu dan membunuhnya. Seorang pria muda memohon belas kasihan Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Di samping, ekspresi Jiao Ming terus berubah saat mendengar kata-katanya. Tinjunya yang terkepal berdarah. Dia juga tidak ingin mati. Dia juga sangat tidak mau mati. Jiao Ming tidak pernah menyangka lawannya akan begitu kuat. Selain itu, ada formasi aneh yang menjebak mereka semua di sini. Dia adalah putra surga yang bangga dari generasi ras surgawi Jiao saat ini. Masa depannya tidak terbatas. Dia hanya hidup selama lebih dari 1000 tahun. Dia tidak ingin mati. Membunuh. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menggigitnya. Seorang tetua di tingkat 9 dari guru surgawi abadi mengertakkan gigi dan menyerang Wang Xian dengan wajah penuh keputusasaan. Lebih baik mati daripada menunggu kematian. Bang! Sayangnya, serangannya mendarat di telapak hukum 5 elemen raksasa milik Wang Xian dan segera dikalahkan. Ketika telapak hukum mendarat di tubuhnya, itu retak dengan cepat. Berdengung, mayat lelaki tua itu dikirim terbang ke samping. Dia bahkan tidak menjerit. Ketika mereka melihat kematian lelaki tua itu, anggota suku naga banjir dewa lainnya dipenuhi dengan keputusasaan. Ah! Segera, jeritan terdengar satu demi satu. Jiao Ming berdiri di sana dan melihat pemandangan ini dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Aku tidak ingin mati. Tolong jangan bunuh aku. Dia berada di ambang kehancuran saat dia berteriak keras. Penangkap jiwa. Wang Xian tidak membunuhnya secara langsung. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan penangkap jiwa. Bang! Setelah casting penangkap jiwa, dia melambaikan tangannya dan langsung membunuhnya. Dia hanyalah seekor semut yang bisa dibunuh dengan mudah. Dia tidak menggunakan penangkap jiwa untuk membuat mereka mengambil kembali kerajaan abadi satu persatu. Ini terlalu membuang-buang waktu. Tidak aman di sini. Berdengung. Setelah menyimpan semua mayat di sarang induk, Wang Xian menghapus formasi yang mengganggu lubang hitam. Hahaha, Bos Wang tidak terkalahkan. Di sampingnya, wajah Invincible dipenuhi kegembiraan. Dia membuka mulutnya dan datang. Ayo pergi ke depan dan lihat. Tempat ini disegel oleh anggota klan naga banjir surgawi. Seharusnya ada beberapa harta karun di sini. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata padanya. Baiklah, Bos Wang. Pergi dan jinakkan pet perang pamungkas dari dewa-dewa abadi. Mata tak terkalahkan menyala. Ledakan, ledakan, hah. Namun, pada saat ini, Wang Xian merasakan gelombang energi terbang ke arahnya. Dia menoleh dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Anggota Star Beast Tower mengejar kita.
Wang Xian berkata tak terkalahkan dengan ekspresi dingin. Apa, orang-orang sialan ini masih mengejar kita? Bos Wang, bunuh mereka. Teknik pertempuran tak terkalahkan meraung dengan mata merah. Wang Xian menyelimutinya dengan energi dan memasuki gunung di bawah. Itu di sini. Pada saat berikutnya, sebuah suara terdengar. Saudara senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower terbang dengan ekspresi yang sangat jelek. Kakak ketiga memandang hewan peliharaan perang di bahunya dan mengamati sekelilingnya dengan wajah muram. Kakak senior, tidak ada orang di sini. Kakak keempat memeriksa sekelilingnya dan sedikit mengernyit. Coo coo, coo coo. Pet perang di bahu kakak laki-laki ketiga berteriak dua kali, dan kedua mata di depannya memancarkan cahaya kuning gelap. Suara mendesing. Hati-hati, di bawah. Tiba-tiba, suara mendesak terdengar dari bawah. Kakak ketiga dengan cepat mengingatkannya dengan suara tegas. Di belakang, luka muncul di pipi seorang pria parubaya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia menyentuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan meraih setetes darah segar. Dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan, dia berlari melewati pegunungan dan terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat bahkan orang-orang dari Star Beast Tower tidak punya waktu untuk bereaksi. Brengsek, melihat Wang Xian pergi dalam sekejap, orang-orang dari Star Beast Tower tampak sangat malu. Mengejar, saudara senior ketiga dan keempat segera mengikuti dari belakang dan mengejar Wang Xian. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil mengikutiku sepanjang jalan, tetap bagus untuk diikuti. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat beberapa tetes darah di tangannya. Beberapa tetes darah ini juga memungkinkan Wang Xian untuk mengontrol posisi pihak lain. Saat Wang Xian melarikan diri, dia mencerna ingatan akan nama Naga Banjir. Sebagai murid kebanggaan surga yang paling luar biasa dari generasi saat ini dari klan Dewa Naga Banjir, nama Naga Banjir harus mengetahui banyak hal. Wang Xian secara khusus membaca ingatannya. Sebenarnya ada kejutan yang tak terduga. Ini tentang Star Beast Tower. Beberapa menit kemudian, Wang Xian mengangkat alisnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jiao Ming memiliki hubungan yang sangat baik dengan putra dari kakak laki-laki pertama dari Star Beast Tower. Kali ini, banyak orang dari Star Beast Tower telah memasuki Star Beast Planet. Star Beast Tower didirikan lebih dari 500.000 tahun yang lalu oleh Raja Dewa Buaya. Sekarang, ada 10 murid berturut-turut. Setiap murid berturut-turut memiliki kekuatan dari Dewa Abadi Puncak. Selain 10 murid ini, Star Beast Tower juga memiliki 5 pakar dewa-dewa abadi puncak. Menara monster bintang memiliki lebih dari 100.000 murid, dan masing-masing dari mereka memiliki hewan peliharaan pertempuran yang kuat. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Star Beast Tower dapat menyaingi salah satu dari 4 kekuatan utama di benua pemilihan surga. Kali ini, ketika Star Beast Planet dibuka, Star Beast Tower memiliki lebih dari 1.000 murid ahli yang masuk. Mereka dibagi menjadi 3 gelombang, dan semuanya seharusnya sudah masuk sekarang. Putra dari kakak pertama Menara STARBEAST mengikuti kakak kelima dari Menara STARBEAST ke Star Lake. Dia siap untuk menjinakkan 2 hewan peliharaan perang dewa-dewa abadi tahap puncak di Star Lake. Karena Raja Dewa Buaya telah memerintahkan murid-muridnya untuk menyerangku, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematianku. Wang Xian menjilat bibirnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia merasakan bahwa para ahli dari Menara Star Beast di belakangnya telah terguncang untuk sementara. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke langit. Bos Wang, kami sudah menyingkirkan mereka. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan melihat ke belakang dan menghela nafas lega. Ayo pergi ke Danau Bintang. Aku ingin melihat siapa pemburu dan siapa mangsanya. Wang Xian berkata dengan dingin. Perburuan telah dimulai. Bab 2362 Perburuan 2. Star Beast Planet berukuran hampir sama dengan benua Tianze. Star Source Planet dan Star Beast Planet dianggap sebagai planet yang bermusuhan. Setiap beberapa ratus tahun, sejumlah besar binatang buas di Star Beast Planet akan menyerang planet sumber bintang di bawah kepemimpinan Dewa Abadi Raja Binatang Buas. Beberapa pejuang planet sumber bintang menebak bahwa mereka datang untuk menyerang karena ada terlalu banyak binatang buas di planet binatang bintang. Mereka menduduki wilayah baru atau mengurangi jumlah binatang buas.
Tanda seru tanda seru. Setiap serangan akan berlangsung selama 1 atau 2 bulan. Puluhan miliar binatang buas akan menyerang dari segala arah. Setiap kali binatang buas menyerang, akan ada ratusan juta korban di planet asal bintang. Banyak ahli tingkat dewa-dewa abadi akan binasa. Ini karena pada saat itu, binatang buas akan mempertaruhkan nyawa mereka. Dewa abadi binatang buas tingkat dewa tidak akan melarikan diri bahkan jika mereka terluka parah. Hal ini mengakibatkan para ahli di planet asal bintang tidak dapat melarikan diri. Ini karena begitu mereka kembali, itu akan menyebabkan kekuatan mereka berkurang. Oleh karena itu, setiap kali Star Beast planet menyerbu, itu akan menjadi pertempuran yang kelam. Bencana besar. Manusia di planet asal bintang tahu banyak tentang Star Beast planet. Dalam keadaan normal, mereka juga akan memasuki bintang Beast planet. Namun, mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran skala besar. Bahkan pertempuran dewa-dewa tingkat 8 atau 9 yang abadi harus hati-hati. Jika mereka menarik perhatian binatang buas Emperor Desolate Planet yang abadi dari bintang Beast Planet, mereka akan tamat. Danau Bintang, dalam ingatan naga banjir, ada danau ini. Danau Bintang bersebelahan dengan Sungai Singhu. Sungai Singhu sangat terkenal di Star Beast Planet. Itu adalah wilayah dari binatang buas kaisar abadi yang kuat. Biasanya, orang-orang Star Beast Tower tidak berani melangkah ke Star Lake, mereka takut menarik perhatian Dewa Abadi Raja Binatang Buas. Namun, setelah Dewa Abadi Raja Binatang Buas pergi, para prajurit Menara Bintang Binatang membawa murid-murid mereka. Pada saat ini, di tepi Star Lake, saudara kelima Star Beast Tower memimpin lebih dari 100 bintang Beast Tower Warriors saat mereka melihat danau besar di depan mereka. Kakak senior ketiga dan kakak senior keempat untuk sementara sibuk. Dengan kekuatan kita, menangkap 2 bintang kilin Desolate Beast di Danau Bintang mungkin sedikit berbahaya, tapi selama kita siap, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Kakak kelima dari Star Beast Tower memandangi orang-orang di sampingnya dan berkata, Penatua kelima, dengan tali pengunci dewa yang diberikan oleh Raja yang saleh, bersama dengan hewan peliharaan pertempuran Penatua kelima dan Penatua ke-12, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk berurusan dengan binatang buas 2 bintang kilin yang sunyi. Serahkan sisa binatang buas kepada kami. Seorang Penatua berkata kepada kakak laki-laki kelima sambil tersenyum. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ayo jinakkan 2 bintang kilin Desolate Beast ini secepat mungkin lalu pergi ke tempat berikutnya. Yantu dan yang lainnya masih menunggu kita di sana. Kakak kelima mengangguk dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang mengangguk dan dengan satu gerakan, mereka terbang langsung ke Danau Gempa Bintang. Ada 2 binatang buas di puncak alam dewa-dewa abadi di Star Lake. Mereka sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Kedua binatang buas di puncak alam dewa-dewa abadi ini adalah salah satu target mereka. Saat rombongan memasuki Star Lake, 2 sosok perlahan muncul di sebelah kanan. Orang-orang dari Star Beast Tower, Bos Wang, bagaimana kamu tahu mereka ada di sini? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan membungkuk dan bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat sekelompok orang yang telah memasuki Danau Stellar. Aku mendapatkannya dari nama Naga Banjir. Informasi ini ada di cincin interspatialnya. Wang Xian memberikan jawaban asal-asalan. Mata Yin Yang dan 5 elemen naganya menatap ke lokasi di bawah. Ayo pergi, kita akan mengikuti di belakang. Wang Xian segera mengatakan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan memasuki air. Dengan identitasnya sebagai naga dewa, memasuki air tidak menimbulkan riak apapun. Menurut perhitungannya, dibutuhkan setidaknya 20 menit untuk kakak senior ketiga dan keempat dari Menara Astral Beast untuk mengejarnya, 20 menit sudah cukup. Itu cukup baginya untuk menyelesaikan perburuannya. Setelah memasuki Stellar Lake, Wang Xian langsung melihat ke depan. Meskipun Stellar Lake dikatakan sebagai sebuah danau, wilayahnya sangat luas. Dengan kecepatannya, dia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk terbang ke seberang danau. Kedalaman danau itu lebih dari 100 km. Seluruh dasar danau diaspal dengan jade seton. Itu sangat indah. Wang Xian telah menjaga jarak hampir 100 km dari orang-orang dari Star Beast Tower. Pada jarak ini, mereka tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Jika Wang Xian tidak memiliki mata naga, dia tidak akan bisa melihat dengan jelas dari jarak sejauh itu. Orang-orang dari Menara Binatang Buas jelas sudah siap. Mereka terbang langsung ke tengah danau.
Mereka terbang selama setengah jam sebelum berhenti. Di dasar danau di depan mereka, ada banyak lubang. Lubang-lubang itu tidak gelap gulita. Sebaliknya, mereka memancarkan cahaya biru air. Di sekitar lubang, ada sejenis rumput dewa bawah laut berwarna biru langit. Rumput yang saleh ini semuanya berada pada level dewa-dewa yang kekal. Di tengah, ada pohon yang saleh. Tempat ini adalah surga. Jangan tinggalkan jangkauan kulit raja-raja Nisinga emas yang berapi-api. Siapkan tali pengunci dewa. Ketika orang-orang dari Star Beast Tower hendak mendekat, tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan segera menghilang sepenuhnya. Hanya ada bulu emas gelap yang melayang di udara. Itu terlihat sedikit aneh. Ini adalah bulu kepala singa emas merah menyala, hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Buaya. Bulu ini bisa menyembunyikan sosok dan aura mereka, dan itu sama sekali tidak terdeteksi oleh binatang buas di puncak alam dewa-dewa abadi. Efek harta ini sangat kuat. Wang Xian telah mengikuti di belakang mereka sepanjang waktu dan melihatnya dengan wajah penuh keheranan. Seperti yang diharapkan, menara binatang bintang ini memiliki serangkaian trik di lengan baju mereka. Tidak mudah menjinakkan hewan peliharaan pertempuran di puncak alam dewa abadi. Bahkan jika seseorang telah menemukan sarangnya, seseorang harus dapat mendekatinya dan menjebaknya di suatu area secara tiba-tiba. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menangkapnya jika ingin melarikan diri secara langsung. Rupanya, menara monster bintang memiliki caranya sendiri yang unik dalam melakukan sesuatu. Semua orang ditutupi oleh bulu emas sampai jaraknya sekitar 1000 meter dari pintu masuk sarang binatang buas. Di antara mereka, ada 2 di puncak level penguasa abadi. Kakak kelima dari Star Beast Tower memiliki hewan peliharaan pertempuran di puncak level penguasa abadi. Totalnya ada 3. Kita tidak bisa membiarkan mereka menangkapnya dengan mudah. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk membunuh mereka. Mata Wang Xian berkedip saat dia menginjak kakinya dengan ringan di dasar danau. Berdengung. Gelombang energi ditransmisikan menuju pintu masuk gua. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan dingin terdengar dari pintu masuk gua. Oh tidak, ekspresi para ahli dari Star Beast Tower yang bersiap untuk meletakkan tali pengunci dewa sedikit berubah. Mereka tidak dapat memahami bagaimana kelompok mereka ditemukan oleh binatang buas di dalam. Serang segera. Tali pengunci dewa pertama-tama harus mengendalikan binatang buas bintang kilin yang sunyi. Ekspresi kakak kelima berubah ketika dia melihat bahwa dia telah ditemukan oleh binatang buas yang sunyi. Dia segera memerintahkan dengan keras. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, 2 sosok besar keluar dari 2 gua. Masing-masing tingginya sekitar 20 meter dan memiliki tubuh biru langit. Kepala mereka mirip dengan kilin. 2 bintang kilin Desolate Beast melancarkan serangan mereka saat mereka melihat penyusup dari Star Beast Tower. Mengaum. Pada saat ini, raungan kuat terdengar dari sekitar Star Lake. Meskipun mereka tidak mengintimidasi binatang buas 2 bintang kilin, mereka juga tidak bisa diremehkan. Hehe, ini kesempatan kita. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Bab 2363 Perburuan 3. Tetua ke-12, kami akan menahan binatang buas kilin bintang 2 di puncak alam dewa-dewa abadi. Kalian semua akan bertarung melawan yang lain. Di dasar Star Quick Lake, saudara senior kelima dari Star Beast Tower berteriak dengan ekspresi serius. Baiklah, tanda seru. Penatua ke-12 segera mengangguk. Dengan lambaian tangannya, senjata jenis kain air biru langit muncul di depannya, langsung menyerang binatang buas 2 bintang kilin yang sunyi. Auman mengaum-mengaum. Di samping kakak laki-laki kelima, seekor ular emas panjang muncul di sampingnya. Ular itu membuka mulutnya, dan cahaya keemasan yang sangat dingin langsung menyerang. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak, langsung menjerat puncak abadi dewa-dewa bintang kilin Desolate Beast. Di belakangnya, kakak laki-laki kelima mengeluarkan tali pengunci dewa, tatapan dinginnya terkunci pada binatang buas bintang kilin yang sunyi. Mengaum. Di dasar danau di sekitarnya, binatang buas bintang kilin yang tersisa meraung dan menyerang para ahli dari menara binatang bintang. Seluruh dasar danau yang bergerak bintang segera berubah menjadi kacau. Bos Wang, apakah kita menunggu mereka menderita kerugian besar? Di belakang, teknik pertarungan tak terkalahkan jelas sangat heboh saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara dengan Wang Xian. Bintang kilin Desolate Beast bukan tandingan mereka.
Mata Wang Xian berbinar saat dia mulai mengatur formasi. Dia tidak mengatur formasi di sekitarnya. Sebaliknya, dia memasangnya di Five Elements Millstone. Saat dia hendak menggunakannya, dia bisa melepaskannya seketika. Wang Xian belum menguasai formasi ofensif. Formasi yang dia kuasai tidak efektif melawan penguasa abadi tahap puncak. Dia tidak mengaturnya. Tatapan Wang Xian menyapu ke depan. Stellar Beast Tower memiliki satu lagi pembangkit tenaga listrik penguasa abadi tahap puncak. Binatang buas unicorn bintang tidak akan menjadi tandingan mereka. Pada saat ini, Wang Xian harus membunuh seorang ahli di puncak level penguasa abadi. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi. Wang Xian berbicara dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan terbang lurus ke depan. Bintang kilin Desolate Beast adalah sejenis binatang air. Wang Xian mendekati medan perang. Dengan pikiran, kekuatan naganya mendarat di tubuh monster tingkat 3 kilin Desolate. Mengaum, bintang kilin Desolate Beast bergetar sedikit dan terbang lurus ke arah Wang Xian. Berdengung, bintang kilin Desolate Beast terbang mendekat dan membuka mulutnya perlahan. Wang Xian membungkus dirinya dengan energi dan langsung memasuki mulutnya. Wang Xian telah mempelajari jurus ini dari para ahli di kota di langit. Mendekati ular emas, Wang Xian segera memberi perintah kepada binatang buas kilin Desolate bintang 3 tingkat, penguasa Dewa Abadi. Alasan mengapa dia mengincar ular logam itu karena kecerdasannya relatif rendah. Kemungkinan dia ditemukan tidak tinggi. Selama dia menangkap kesempatan itu, dia bisa membunuhnya dalam satu serangan. Mengaum, binatang tingkat 3 kilin yang sunyi sepi dari penguasa abadi mengayunkan tubuhnya dan menatap ular emas itu. Di tengah medan perang, ular emas terjerat dengan binatang buas bintang kilin di puncak alam Dewa Abadi. Binatang buas lainnya tidak berani mendekatinya. Di samping, kakak laki-laki kelima dan ke-12 bekerja sama untuk melawan yang lain. Tali pengunci dewa telah melilit separuh tubuhnya. Meskipun ada kecelakaan, mereka masih percaya diri dalam menangkap dua binatang buas di puncak alam Dewa Abadi. Binatang buas bintang kilin yang dikendalikan oleh Wang Xian melewati serangan di sekitarnya. Itu mengayunkan tubuhnya dan dengan hati-hati menyerang ular panjang emas itu. Ketika jaraknya sekitar 10 km, ia tiba-tiba berakselerasi dan menyerang ular emas dengan kecepatan yang mengerikan. Ia mengayunkan cakarnya dan menatap tubuh ular panjang itu. Tindakan bintang kilin Desolate Beast ini bisa dikatakan sangat bodoh. Penguasa abadi tingkat 3 menantang puncak penguasa abadi. Dia langsung terbunuh dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bang! Desis, desis, desis. Di depan, bintang kilin Desolate Beast di puncak dewa-dewa abadi menghantam tubuh ular emas dengan keras, menyebabkannya terbang mundur. Arah terbangnya persis di mana Wang Xian berada. Itu menjulurkan lidah emasnya dan matanya dipenuhi amarah merah darah. Ketika melihat bahwa sebenarnya ada seekor semut yang ingin menyerangnya, ekspresinya menjadi semakin marah. Mendesis, mendesis. Tiba-tiba, ular emas itu membuka mulutnya yang besar. Sebuah cahaya keemasan menyala dan bintang kilin Desolate Beast ditelan ke dalam perutnya. Tingkah laku ular emas itu membuat Wang Xian tertegun sejenak. Dia bisa merasakan bahwa bintang kilin Desolate Beast yang dia kendalikan dengan cepat berkarat. Kejutan yang menyenangkan. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dia tidak pernah menyangka bahwa hewan peliharaan pertempuran ular emas ini benar-benar akan menelan binatang buas bintang kilin yang sunyi secara langsung. Langit membantuku. Bang! Lengan Wang Xian perlahan berubah menjadi cakar naga. Kekuatan destruktif dari 5 hukum unsur yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan muncul. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, ular panjang emas yang terjerat dengan puncak Dewa Tuan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di matanya. Tubuhnya menegang saat mengguncang tubuhnya dengan keras dalam kesakitan yang luar biasa. Ho ho! Di depannya, Dewa Puncak Lord Star Kilin Desolate Beast mengambil kesempatan untuk menggigit kepalanya. KKK. Kekuatan menggigit yang mengerikan langsung menggigit kepala ular emas. Setelah kepalanya digigit, tubuhnya terus bergerak dengan keras. Namun, segera, itu diselimuti oleh gelombang energi dan auranya menghilang. Tidak bagus, Jin Xiao telah terbunuh. Penatua kelima memandang hewan peliharaannya yang sudah mati dengan kaget dan meraung tak percaya. Auman mengaum-mengaum. Dewa puncak lain Dewa Bintang Kilin binatang buas langsung menyerang tali pengunci dewa. Tidak bagus, tetua kelima,
Kita dalam masalah. Ekspresi tetua ke-12 berubah drastis. Sangat sulit untuk menangkap binatang buas yang sepi dari level yang sama satu lawan satu, bahkan jika mereka memiliki senjata dewa yang kuat. Sialan, bagaimana bisa Jin Xiao dibunuh oleh binatang buas bintang kilin yang sunyi itu? Tetua kelima melebarkan matanya, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Hewan peliharaan pertempurannya dijinakkan oleh tuannya untuk murid-muridnya. Kekuatan Jin Xiao Divine Snake pasti salah satu yang lebih kuat di puncak alam dewa-dewa abadi. Sekarang, dia benar-benar dibunuh secara langsung. Dia bahkan tidak menyadarinya sebelum dia dibunuh secara langsung. Ayo pergi. Misi telah gagal. Wajah kakak kelima senior sangat suram saat dia meraung marah. Pet perangnya sudah mati. Pada dasarnya tidak ada harapan untuk menjinakkan dua dewa-dewa tingkat puncak. Ingin melarikan diri. Hehe. Ayo tetap di sini saja. Wang Xian, yang bersembunyi di tubuh ular dewa burung hantu emas, tidak keluar. Dia melambaikan tangannya dan membuang batu kilangan 5 elemen. Berdengung. Pada saat berikutnya, seluruh dunia mengalami perubahan besar. Sebuah formasi gangguan lubang hitam muncul. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi kakak senior kelima berubah drastis. Dia menatap ruang sekitarnya dengan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Apakah ini formasi? Mengapa formasi tiba-tiba muncul? Ekspresi semua orang berubah drastis. Segera kembali ke kerajaan surgawi yang kekal. Ekspresi kakak kelima terlihat suram. Kematian mendadak hewan peliharaan pertempurannya dan perubahan mendadak di ruang sekitarnya memberi mereka firasat buruk. Seolah-olah seseorang merencanakan melawan mereka. Apa? Penatua kelima, saya tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi abadi saya. Aku tidak bisa kembali. Saat ini, seorang pria parubaya berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Bab 2364-2364 Perburuan 4. Bagaimana ini mungkin? Aku juga tidak bisa kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ruang ini. Lubang hitam ini mencabik-cabik tubuh kita. Tanda seru. Pada saat ini, di dasar Star Lake, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengamati sekeliling mereka. Ini, kakak kelima dan ekspresi tetua ke-12 sedikit berubah. Hati mereka tenggelam. Buka ruang ini. Kakak kelima segera memerintahkan dengan keras. Mengaum. Tetapi pada saat itu, yang menanggapinya adalah raungan binatang buas bintang kilin yang sunyi. Sekelompok manusia datang untuk menyerang mereka. Pada saat itu, bagaimana mungkin mereka, yang dipenuhi dengan kebiadaban dan darah, melepaskan pihak lain dengan begitu mudahnya? Satu persatu, binatang buas bintang kilin menyerbu ke arah mereka. Brengsek, hati kakak laki-laki kelima dan tetua ke-12 tenggelam. Pimpin mereka ke tepi formasi susunan. Penatua ke-12 segera berkata. Baiklah, kakak kelima senior mengangguk. Sekarang, mereka hanya bisa memimpin dua bintang kilin binatang buas ke lingkungan formasi susunan aneh dan menggunakan kesempatan untuk membukanya. Keduanya menghadapi dua bintang kilin Desolate Beast dengan ekspresi jelek. Saat mereka bertarung, mereka mengelak ke tepi formasi susunan. Pada saat yang sama, mereka terus mengamati sekeliling mereka. Ruang menakutkan ini muncul terlalu aneh. Mereka takut ada orang yang menyergap mereka. Mereka berdua dalam keadaan siaga tinggi saat mereka bertarung selama 5 menit penuh sebelum mereka berhasil memikat dua bintang kilin Desolate Beast ke samping. Pihak lain mungkin ada di luar. Keduanya memindai ruang di sekitarnya, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Mereka saling memandang dan berkata, itu mungkin. Biarpun kita harus menghancurkan formasi aneh ini, kita harus berhati-hati. Penatua ke-12 segera berkata, setelah ruang aneh ini rusak, segera kembali ke kerajaan surgawi yang abadi. Saudara kelima memerintahkan dengan keras. Ya. Di bawah, para ahli dari Star Beast Tower menanggapi dengan keras. Saat ini, sudah ada korban di antara mereka. Lebih dari 10 orang telah meninggal dari lebih dari 100 orang. Saatnya bergerak. Wang Xian melihat ke langit dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Yin dan yang berkedip-kedip di tubuhnya dan perlahan menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hampir sebanding dengan spesies naga berduri. Dia dengan hati-hati keluar dari tubuh Golden All Divine Snake. Orang-orang dari Star Beast Tower tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan berada di dalam perutnya.
Kakak kelima bahkan lebih terkejut. Sosok Wang Xian adalah ilusi saat dia mendekat sedikit demi sedikit. Keduanya menarik gelombang kejut dari serangan dua binatang buas kilin bintang di puncak alam dewa-dewa ke formasi susunan pengganggu lubang hitam. Formasi arai akan segera runtuh. Wang Xian mendekat sedikit demi sedikit. Ketika dia berada sekitar 5 kilometer dari saudara senior kelima, dia sedikit menyipitkan matanya. Enyah. Di depannya, tubuh raksasa binatang buas bintang unicorn menyerangnya dengan kekuatan hukum. Wajahnya memerah saat aliran hukum elemen air yang gemilang mendarat di tubuhnya. Inilah waktunya. Wang Xian memanfaatkan kesempatan itu. Tubuhnya berkelebat seketika dan hukum kegelapan dan cahaya keluar dari tubuhnya. Seolah waktu telah berhenti, Wang Xian muncul di belakangnya di saat berikutnya. Serangan fatal ditujukan ke kepalanya. Mati, tidak mungkin membunuhku. Saudara kelima merasa seolah-olah jantungnya telah berhenti. Dia merasakan bahaya di belakangnya dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Namun, tubuhnya langsung mengeluarkan aliran riak air. Riak airnya cemerlang dan melilit tubuhnya. Ilusi. Mati. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Tubuhnya adalah ilusi dan lengannya menjulur ke atas kepalanya. Kekuatan destruktif yang mengerikan mendarat di tubuhnya. Bang! Setelah serangan berakhir, Wang Xian tidak ragu-ragu dan melarikan diri ke kejauhan. Telapak tangannya terpotong oleh gelombang air. Dia memiliki pertahanan yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Wang Xian berpikir dalam hati ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang kelima dari Star Beast Tower. Saat ini, kepalanya hancur dan seluruh tubuhnya mulai retak. Namun, dengan kekuatan hidup dari dewa-dewa yang abadi, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia hanya tersisa dengan darahnya. Mengaum. Tapi bintang kilin Desolate Beast tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Musuh mereka terluka parah, jadi mereka tidak peduli dengan alasannya. Mereka langsung melahap kakak senior kelima. Tidak, dia sedikit membuka celah daging di kepalanya, ingin membuka mulutnya dan mengaum. Ledakan. Detik berikutnya, dia memasuki kegelapan. Penatua kelima. Di sampingnya, ekspresi tetua ke-12 berubah drastis saat dia berteriak dengan suara keras. Tidak bagus, tetua kelima juga mati. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa tetua kelima dibunuh? Setelah mendengar suara ini, semua orang dari menara binatang buas gemetar saat mereka melihat dengan ngeri. Bintang kilin Desolate Beast itu tidak mengejarku. Sangat bagus. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat bahwa bintang kilin Desolate Beast di puncak Dewa Lord Realm tidak menyerangnya dan menyerang ke arah Penatua ke-12. Dia mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang lain dari Star Beast Tower. Mati. Karena Raja Dewa Buaya Anda ingin membunuh saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Mata Wang Xian mengungkapkan pandangan menyeramkan saat dia langsung menuju ke arah 100 lebih orang dari menara binatang bintang. Tidak baik. Bantu kami, 12 penatua. Orang itu menyerang kita. Seorang tetua yang berada di level 9 dari level Master God telah merasakan semuanya barusan. Ketika dia melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, wajahnya menjadi pucat. Penatua ke-12, yang meminta bantuan, melirik dan mengatupkan giginya dengan erat. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan dua monster mengerikan dengan level yang sama sendirian. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menyelamatkan orang? Mati. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan mengubah lengannya menjadi cakar naga. Dia menyerang orang-orang dari Star Beast Tower secara langsung. Tidak, tidak, siapa kamu? Mengapa kamu mencoba membunuh kami? Orang-orang menatap Wang Xian dengan ngeri dan bertanya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian tidak menanggapi sama sekali. Dengan lambaian tangannya, dia menyerbu ke arah orang-orang dari Star Beast Tower. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga dalam jumlah besar. Sekelompok binatang buas bintang unicorn menatap Wang Xian dengan ngeri dan meraung rendah. Namun, mereka tidak menyerangnya dan Wang Xian juga tidak membunuh mereka. Ada lebih dari 100 murid dari Star Beast Tower. Yang terkuat berada di level 9 dari Dewa Abadi. Di ruang ini, tidak cukup bagi Wang Xian untuk membunuh mereka. Hanya dalam 1 menit, lebih dari 100 orang dari Star Beast Tower terbunuh. Pemuda terakhir terbunuh setelah Wang Xian menggunakan penangkapan jiwa. Pria muda itu adalah putra dari kakak tertua Star Beast Tower. Oh tidak, melihat semua murid dari Star Beast Tower terbunuh, wajah tetua ke-12 berubah drastis. Jantungnya berdebar kencang.
Kamu sebenarnya berani menyelinap menyerang kami. Raja Dewa Buaya, kami tidak akan melepaskanmu. Dia menyapu pandangannya ke Wang Xian dan meraung marah dengan mata merah darahnya. Hehe, Wang Xian meliriknya dengan sedikit jijik. Dia berdiri di samping dan diam-diam mencerna ingatan pemuda itu. Sebagai putra dari kakak laki-laki tertua di Star Beast Tower, pemahaman pemuda ini tentang Star Beast Tower bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan naga. Pertempuran berlanjut. Di tengah jalan, Wang Xian memperkuat formasi gangguan lubang hitam. Wang Xian berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Seluruh pertempuran berlangsung selama lebih dari 10 menit. Penatua ke-12 dari Star Beast Tower dibunuh oleh dua binatang buas. Meskipun kedua binatang buas itu terluka parah, orang itu benar-benar mati. Bab 2365 bunuh 5. Mengaum. Di ruang di mana lubang hitam mengganggu udara, dua binatang buas kilin bintang di puncak penguasa abadi menatap Wang Xian dan meraung. Jelas, mereka memperingatkannya. Tanda seru, berdengung. Wang Xian tidak bergerak. Dia sudah membuang waktu yang lama di sini. Dia ingin pergi ke tempat berikutnya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan formasi udara yang mengganggu lubang hitam. Bos Wang. Melihat Wang Xian muncul, teknik pertempuran tak terkalahkan, yang menunggu di luar, langsung berteriak. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk padanya dan berkata segera. Teguk, Bos Wang, kamu tidak menjinakkan binatang buas bintang kilin di belakang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangi kelompok binatang buas bintang kilin yang sunyi menatap mereka dengan dingin dan bertanya dengan lemah. Tidak, aku bukan tandingan mereka. Wang Xian menjawab dengan wajah gelap. Apakah kamu sudah membunuh orang-orang dari Star Beast Hall? Teknik pertempuran tak terkalahkan bertanya. Ya, aku menggunakan dua bintang tingkat dewa tingkat puncak kilin beast. Jawab Wang Xian. Oh, sayang sekali. Seorang master tingkat puncak, bintang tingkat dewa kilin beast bagus sebagai tunggangan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bergumam dalam kekecewaan. Setelah kami menghabisi orang-orang dari Star Beast Hall, kami akan memberimu hewan peliharaan pertempuran di puncak level Master God. Wang Xian berkata padanya, haha, Bos Wang benar-benar kakak yang baik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bosku dengan battle match yang tak terkalahkan. Battle match yang tak terkalahkan tertawa terbahak-bahak. Dia melihat sekeliling dan bertanya, Bos Wang, kemana kita akan pergi? Laut binatang bintang. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh dan terbang ke depan dengan cepat. Tidak lama setelah Wang Xian pergi, beberapa sosok muncul. Kakak senior ketiga, ini Star Lake. Bukankah saudara junior kelima dan yang lainnya menangkap binatang buas unicorn bintang di Star Lake? Orang itu benar-benar kabur ke tempat ini. Di antara sosok-sosok itu, ada 6 orang di Golden All Divine Snake. Kakak keempat mengamati sekeliling dan bertanya dengan sedikit cemberut. Gugu. Kakak ketiga memandang hewan peliharaan perangnya dan mengangguk. Dua orang sialan itu memang datang ke sini, dan mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, saudara junior kelima dan yang lainnya seharusnya bisa bertemu dengan mereka. Hubungi saudara junior kelima. Saat kakak keempat berbicara, dia segera mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mulai menghubungi. Hah, tak ada jawaban. Segera, dia sedikit mengernyit. Tetua ketiga, tetua keempat, kita juga tidak bisa menghubungi orang-orang yang mengikuti tetua kelima. Pada saat ini, keenam ahli Star Beast Hall di belakang juga mulai melakukan kontak dan dengan cepat menjawab. Ini, mungkinkah sesuatu terjadi pada saudara kelima dan yang lainnya? Firasat buruk tiba-tiba muncul di hati kakak keempat. Tidak, kekuatan mereka juga tidak lemah. Kekuatan tempur Dewa Tiga Puncak Dewa Abadi, pria itu bukan tandingan saudara junior dan yang lainnya. Kakak ketiga segera membalas. Dia melihat Star Lake dan sedikit mengernyit. Star Lake adalah salah satu target bintang Beast Hall kali ini, dan itu adalah target yang lebih penting. Ayo pergi, ayo turun dan lihat. Kali ini, kakak senior ketiga tidak mengikuti jejak dan terus mengejar. Sebaliknya, dia terbang menuju dasar danau. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak perlu khawatir dengan binatang buas di dasar danau. Tindakan mereka agak tidak terkendali. Auman mengaum. Saat mereka mendekati pusat, raungan terdengar. Ekspresi kakak ketiga dan perusahaan sedikit berubah. Mengapa saudara kelima dan perusahaan tidak berada di dasar Star Lake?
Menurut waktu, mereka seharusnya ada di sini, kita masih belum bisa menghubungi mereka. Ekspresi kakak laki-laki keempat sedikit berubah saat dia menatap dua dewa puncak dewa bintang kilin binatang buas di depannya. Dua bintang kilin desolate bis terluka. Ada bau darah di sekitar mereka dan jejak pertempuran. Ekspresi kakak ketiga tidak terlihat bagus. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Desis, desis. Pada saat ini, ular dewa Jin Xiao tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara yang cepat. Oh tidak, pada saat ini, wajah kakak ketiga berubah. Hewan peliharaan pertempuran saudara muda kelima sudah mati. Dia menggeram dengan wajah suram. Apa? Wajah kakak keempat berubah secara dramatis, dan tubuhnya bergetar. Pet pertempuran sudah mati, dan sekarang kakak keempat dan yang lainnya tidak dapat menghubunginya. Mungkinkah? Dia melebarkan matanya, yang penuh kejutan. Di belakangnya, para ahli Star Beast Hall juga mengubah wajah mereka. Untuk mengejar kedua pemuda itu, mereka telah kehilangan seorang sesepuh dan dewa puncak Lord Mount. Jika tetua kelima dan ke-12 tetua juga terbunuh, Star Beast Hall akan kehilangan 5 dewa-dewa puncak. Ini terlalu menakutkan. Tetua ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang ahli bertanya dengan wajah agak pucat. Terus kejar. Jika kita tidak bisa menangkapnya dalam 1 hari, laporkan kepada guru. Kakak ketiga mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah marah. Begitu banyak orang meninggal karena masalah ini. Jika Tuan menyalahkan mereka, mereka tidak tahan. Ayo pergi. Kelompok itu segera terbang keluar dari Stellar Lake dan terus mengejar mereka sesuai dengan informasi yang dikirimkan oleh Battle Pet mereka. Di depan kita adalah pembangkit tenaga listrik dari Star Beast Hall. Mereka tahu bahwa ada sarang binatang buas tingkat 6 dari dewa-dewa yang kekal. Ada lebih dari 500 orang dari bintang Beast Hall Here. Pada saat ini, Wang Xian sudah tiba di tepi bintang laut binatang. Menurut informasi yang direkam oleh pemuda itu, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Di Golden Beach, ada bebatuan besar di depan mereka. Ada lebih dari 500 orang berkumpul di seluruh Rocky Beach. Yang terkuat adalah penguasa abadi level 9 pembangkit tenaga listrik sementara sisanya berada di bawah level 9. Namun, semuanya berada di level dewa yang kekal. Tunggu di sini, aku akan pergi dan membunuh mereka. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. TSK, pria sialan ini dari Star Beast Tower. Menyinggung Bos Wang adalah pilihan yang paling disayangkan. Tidak, itu juga kemalangan mereka untuk menyinggung teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ketika teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat Wang Xian bergegas keluar, ekspresi simpati muncul di wajahnya. Di matanya, Bos Wang saat ini sangat kuat. Paling tidak, tidak ada ahli yang berada di puncak penguasa surgawi abadi dari teknik pertempuran klan aristokrat yang sekuat Bos Wang. Ah, waktu pembunuhan sangat cepat. Selesai hanya dalam beberapa menit. Tidak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Wang Xian juga menerima beberapa informasi berguna dari mereka. Generasi muda dari Star Beast Tower mengikuti para murid dari Sekte Surga Dharma dan Sekte Tuan untuk pelatihan. Ada total hampir 1000 orang. Ada juga seorang ahli dengan lebih dari 100 orang menuju ke sarang sekelompok binatang buas untuk menangkap mereka. Berdasarkan ingatan yang diperolehnya, Wang Xian segera terbang menuju arah 100 orang. Dengan kecepatan penuhnya, dia seharusnya bisa tiba dalam 20 menit. Wang Xian membawa teknik pertarungannya yang tak terkalahkan dan melanjutkan perjalanan berburunya. 10 menit kemudian, kakak senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower mengikuti jejaknya dan bergegas mendekat. Namun, sebelum mereka mencapai tepi lautan binatang bintang, mereka memiliki firasat buruk. Cepat, cepat, lebih dari 500 ahli dari Star Beast Tower kami sedang bersiap untuk menjinakkan Beast Horde yang sepi di dekat Sea of Star Beast. Kakak keempat menggeram dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Sisanya mengepalkan tangan dengan erat. Jika orang-orang dari Star Beast Tower di depan mereka juga terbunuh, maka mereka akan merasa takut. Bab 2366 di Menara Furious Star Beast. Tetua ketiga, tetua keempat, kita tidak bisa menghubungi para murid di dekat bintang laut buas. Tetua ketiga, tetua keempat, kami pergi ke sarang kura-kura surgawi, tetapi kami tidak menemukan siapapun dari menara binatang bintang kami. Di depan pantai di Star Beast Sea,
kakak senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower memimpin sekelompok orang dan bergegas dengan cemas. Tanda seru, tanda seru. Segera, mereka menerima berita satu per satu. Murid menara Star Beast mereka tidak ada di sini. Mereka tidak bisa menghubungi pihak lain. Itu agak mirip dengan situasi di Danau Star Beast. Mereka hampir bisa memastikan bahwa tetua kelima dan sekelompok orang di Danau Star Beast telah mati. Bagaimana dengan orang-orang di sini? Hampir 90% dari mereka telah terbunuh. Sialan, kedua orang itu benar-benar berani membunuh murid menara Star Beast kita. Dia mencoba untuk menantang martabat Raja Dewa. Tubuh kakak ketiga sedikit gemetar. Tuan telah memerintahkan mereka untuk menangkap pihak lain, tetapi sekarang justru orang-orang mereka yang diburu dengan gila-gilaan. Sampai sekarang, lebih dari 500 orang telah dibunuh oleh orang itu. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai alam dewa-dewa abadi, dan ada beberapa dewa-dewa puncak. Ini adalah kerugian besar bagi Star Beast Tower. Bagaimana mereka tahu bahwa murid Star Beast Tower kita sedang bergerak? Kakak keempat berdiri di sana dengan wajah muram, mengepalkan tinjunya. Tidak baik. Tiba-tiba, kakak ketiga segera melihat hewan peliharaan perang di pundaknya. Kukuku. Hewan peliharaan perang berteriak dan mengirim pesan kepadanya. Apakah ada gerakan dari murid Beast Hall bintang kita ke arah itu? Dia menunjuk ke arah dan bertanya dengan wajah muram. Tetua ketiga, sepertinya ada sarang binatang buas di tempat itu. Seorang penatua berkata dengan cemberut. Sialan, beritahu mereka segera. Beritahu mereka untuk segera melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi abadi mereka. Kami akan segera pergi ke sana, cepat. Ekspresi kakak ketiga berubah drastis saat dia berteriak ke grup. Ya, ekspresi grup lainnya juga berubah drastis. Keduanya segera memberitahu orang-orang di arah lain untuk segera melarikan diri. Mereka benar-benar berani memburu murid-murid menara binatang bintang kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka pergi. Hancurkan faksi keluarga tempat mereka berada. Wajah kakak keempat berwarna merah darah saat dia meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Dekan Wu mengirimi kami pesan. Dia ingin kita segera lari kembali ke kerajaan surgawi abadi kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berjarak 50 juta kilometer dari mereka melihat konten di lempengan batu komunikasi dan berkata kepada orang-orang di sampingnya dengan sedikit cemberut. Diakon Wu. Mengapa Anda ingin kami lari kembali? Orang-orang memandang lelaki tua itu dengan takjub. Ini adalah perintah dari tetua ketiga dan keempat. Seseorang sedang memburu murid-murid Star Beast Tower kita. Segera, ketika lelaki tua itu melihat berita berikut, ekspresinya berubah drastis. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Perintah dari tetua ketiga dan tetua keempat. Semuanya, segera kembali melalui kerajaan surgawi abadi mereka. Orang tua itu segera memerintahkan dengan keras. Orang-orang lainnya kaget dan tidak berani membangkang. Mereka siap untuk segera kembali. Jika Anda ingin melarikan diri, terlambat. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka sangat berubah. Sebuah suara memasuki telinga mereka. Melihat perubahan ruang di sekitar mereka, ekspresi semua orang di Star Beast Hall berubah drastis. Sebuah firasat buruk melonjak ke dalam hati mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Segera, jeritan kesakitan terdengar. Hanya ada sekitar 10 hingga 20 ahli di puncak level Master God di Star Beast Tower. Kali ini, ada 6 dari mereka. Ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Selain kakak senior ketiga dan yang lainnya, hanya ada 3 ahli di puncak level dewa-dewa di Danau Gempa Bintang. Selain hewan peliharaan tempur di puncak level Master God, Star Beast Tower telah sangat mementingkan pembukaan Star Beast Planet kali ini. Namun, tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tingkat puncak untuk mengawasi operasi, akan terlalu mudah bagi Wang Xian untuk membunuh mereka. Tempat selanjutnya, Wang Xian terbang keluar dan berbicara tentang taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Kemudian, dia terus terbang menuju tempat lain. Perburuan berikutnya akan lebih mudah. Ini karena semua dewa penguasa abadi telah dibunuh oleh Wang Xian. Berdengung. Di langit di atas Star Beast Planet, saudara senior ketiga dan sisa Star Beast Tower terbang dengan tidak hati-hati. Oh tidak, tetua ketiga dan keempat, kami kehilangan kontak dengan mereka. Kami baru saja dapat mempertahankan kontak,
tetapi sekarang tiba-tiba terputus. Tiba-tiba, di tubuh Golden Old Divine Snake, seorang lelaki tua yang memegang piring batu komunikasi mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat dia berteriak tanpa sadar. Apa? Tubuh saudara senior ketiga dan keempat menegang, dan api keluar dari pupil mereka. Saya mengatakan kepada mereka untuk segera kembali ke kerajaan surgawi abadi mereka dan tetap berhubungan, tetapi mereka belum menanggapi saya. Penatua melanjutkan, wajahnya berubah tanpa henti. Pihak lain benar-benar mempermainkan mereka. Mereka mengejar mereka, sementara pihak lain terus-menerus memburu para murid dari Star Beast Hall di depan mereka. Ini adalah provokasi dan penghinaan total bagi mereka. Lebih cepat, wajah kakak ketiga sangat pucat. Juga, segera beritahu murid lain dari Star Beast Tower kita dan minta mereka semua segera melarikan diri. Segera, dia segera membuka mulutnya dan memesan. Penatua ketiga, kita tidak dapat menghubungi salah satu pakar tingkat dewa-dewa abadi dari menara binatang bintang kita. Sisanya semua adalah murid tingkat dewa. Apakah dia akan membunuh kita? Ekspresi seorang penatua berubah saat dia berbicara. Kata-katanya menyebabkan wajah semua orang tenggelam. Sekarang para murid alam dewa sedang menjalani cobaan, mereka tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi mereka sendiri. Jika mereka ingin kembali, mereka harus terbang kembali. Terlalu mudah bagi dewa pakar dewa abadi puncak untuk membunuh mereka. Jika mereka berani membunuh murid kita, mereka akan bertarung sampai mati di masa depan. Kami, Raja Dewa Buaya, tidak akan melepaskan mereka. Kakak keempat meraung dengan mata merah. Mereka memiliki lebih dari 1.000 murid yang datang ke persidangan kali ini. Mereka adalah pilar masa depan dari Star Beast Hall. Begitu mereka benar-benar hilang, bintang Beast Hall tidak akan dapat pulih tanpa beberapa ribu tahun. Terlebih lagi, setelah murid-murid ini, banyak dari mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan mereka. Beritahu mereka untuk bersembunyi terlebih dahulu dan lihat apakah mereka bisa mendapatkan ahli dari gerbang Dharma Surgawi atau Sekte Tuan untuk membantu melindungi mereka. Mereka pasti tidak berani memprovokasi gerbang Dharma Surgawi dan Sekte Tuan. Kakak ketiga segera berkata, gerbang Dharma Surgawi dan Sekte Tuan bisa dikatakan sebagai Tuan sejati. Berani memprovokasi mereka hanyalah mendekati kematian. Kakak keempat dan yang lainnya sedikit mengangguk, tetapi mereka tahu bahwa kemungkinan gerbang Dharma Surgawi dan Sekte Tuan melindungi murid-murid mereka tidak terlalu tinggi. Bukan karena pihak lain tidak setuju, tetapi para ahli yang mengikuti kelompok murid percobaan tidak dapat dihentikan tanpa adanya puncak dewa-dewa yang abadi. Sekarang, mereka hanya bisa dengan cepat menghubungi murid percobaan dan membiarkan mereka melarikan diri secepat mungkin. Beberapa diaken segera memegang lempengan batu komunikasi dan terus menghubungi para murid. Hutan Star Wolf, hutan yang tidak terlalu besar. Ini bukan hutan yang sangat besar. Itu adalah hutan yang sangat besar untuk pakar tingkat dewa-dewa abadi dan pakar tingkat dewa. Paling tidak, mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk melintasi hutan dengan kecepatan tinggi. Saat ini, di hutan Star Wolf, sekitar 2.000 anak muda sedang berlatih di dalam. Di antara 2.000 murid, ada lebih dari 500 murid dari gedung Star Beast dan lebih dari 1.000 murid dari Sekte Dharma Surgawi. Bab 2367 di Star Beast Hall of 2367, SRAG. Saudara-saudara dari Star Beast Hall, jika Anda memiliki kesempatan nanti, Anda dapat membantu kami menjinakkan beberapa binatang buas serigala bintang. Haha, mudah untuk mengatakannya. Saudara Guyuan, karena Anda telah berbicara, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Di hutan serigala bintang, sekelompok orang berkumpul bersama. Sekelompok pria dan wanita muda yang memimpin sedang mengobrol dan tertawa. Tanda seru. Meskipun Star Beast Hall tidak setingkat dengan Heavenly Dharma Gate dan Sekte Overlord, para murid Star Beast Hall masih cukup populer. Yang paling penting, para murid dari Star Beast Hall bisa menjinakkan binatang buas, pemuda mana yang tidak ingin memiliki tunggangan. Sekitar 2.000 orang berjalan menuju bintang Wolf Forest. Pelatihan murid sebagian besar adalah pelatihan kelompok. Ini karena setiap beberapa ratus tahun, ketika binatang buas menyerbu, manusia akan membentuk formasi pertempuran untuk menghadapi mereka. Tak seorang pun di bawah dewa-dewa yang kekal akan bertarung sendirian. Oleh karena itu, pelatihan mereka adalah melawan sekelompok binatang buas bersama-sama.
Paket Serigala Bintang di Hutan Serigala Bintang adalah pilihan yang sangat bagus. Saudara Liu, saya mendengar bahwa banyak pakar top Star Beast Hall Anda telah masuk kali ini dan sedang bersiap untuk menjinakkan puncak Dewa Abadi Lord Battle Pet. Benarkah ada hal seperti itu? Pemuda gerbang Dharma Surgawi terkemuka dengan rasa ingin tahu bertanya kepada murid Star Beast Hall di sampingnya. Ada hal seperti itu, tapi kami tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku bisa menjinakkan 9 gumpalan binatang buas api suci. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum. Haha, God Lord level memang jauh dari kita. 9 gumpalan api surgawi sudah cukup kuat. Tidak akan lama lagi saudara Liu Ken menjadi master penjinak binatang. Aku benar-benar iri pada kalian karena bisa menjinakkan semua jenis battle pet. Pemuda gerbang Dharma Surgawi berkata sambil tersenyum. Bergabung dengan Star Beast Tower adalah pilihan terbaik kami. Di masa depan, menara bis bintang kita juga akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa murid Star Beast Tower mengangkat kepala mereka sedikit dan berkata dengan percaya diri. Kelompok murid gerbang Dharma Surgawi juga mengangguk setuju. Tiba-tiba, pemuda bintang Beast Hall bermarga Liu, yang baru saja berbicara, merasakan getaran pelat batu komunikasi di cincin interspatialnya dan sedikit terpana. Dia segera mengeluarkannya, dan ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya sangat berubah. Jejak ketakutan muncul di matanya. Kakak senior Liu Guan, apa yang telah terjadi? Seorang murid bintang Beast Hall di sampingnya memandangnya dan bertanya dengan heran. Diakon mengirimiku perintah mendesak agar semua murid kita tersebar dan melarikan diri kembali ke planet sumber bintang. Dia berkata dengan ekspresi tidak pasti. Apa, Saudara Liu, apa yang sedang terjadi? Sekelompok murid gerbang Dharma Surgawi menoleh dengan kaget. Seseorang sedang memburu murid Beast Hall bintang kita. Liu Guan berkata dengan ekspresi tidak pasti. Siapa yang berani memburu orang-orang Star Beast Tower kita? Kami, Raja Dewa Buaya, yang bertanggung jawab. Siapa yang berani memprovokasi kami? Murid Star Beast Tower bertanya dengan keras dengan wajah penuh keterkejutan. Itu benar. Siapa yang ingin memburu kita? Mereka mencari kematian. Murid Star Beast Tower di samping bergema dengan ekspresi dingin. Menara bis bintang mereka berasal dari planet sumber bintang. Mampu perlahan bangkit di bawah Sekte Tuan dan gerbang Dharma Surgawi sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Selanjutnya, mereka memiliki hubungan yang baik dengan dua sekte besar. Fraksi mana yang berani memburu mereka? Saudara Liu, apakah ada kesalahan? Siapa yang berani memburumu bersama dengan murid gerbang Dharma Surgawi kita? Murid gerbang Dharma Surgawi mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Murid Menara Star Beast, tetua Anda telah mengirimi kami pesan. Segera kabur. Para pakar dewa-dewa puncak akan datang untuk memburumu. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dari langit. Itu adalah master dari Sekte Hukum Surgawi. Oh tidak, seseorang benar-benar memburu kita. Ketika semua murid dari Star Beast Hall mendengar kata-kata master dari Sekte Hukum Surgawi, tubuh mereka sedikit bergetar, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Seorang master puncak dari alam dewa abadi sedang memburu murid-murid dari Star Beast Hall. Semua orang dari gerbang Dharma Surgawi juga dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang ahli puncak dewa-dewa abadi dianggap sebagai ahli puncak di gerbang Dharma Surgawi, dan ada kurang dari 100 puncak dewa-dewa abadi di seluruh gerbang Dharma Surgawi. Setiap orang dari mereka adalah seorang ahli yang bertanggung jawab atas kota dan wilayah. Pergilah, dengarkan perintah para tetua. Semua murid dari Star Beast Tower, segera lari. Ekspresi Liu Guan dari Star Beast Tower tidak pasti, dan dia segera memerintahkan dengan keras. Ya, murid-murid lainnya juga agak putus asa karena mereka segera bergema. Jangan pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara meledak di samping telinga mereka, diikuti dengan tekanan mengerikan yang menuju ke arah mereka. Hehehe, kalian sekelompok Little Luo-Luo masih ingin melarikan diri, bunuh diri. Suara yang sangat arogan terdengar. Di langit, ekspresi pembangkit tenaga listrik dari gerbang Dharma Surgawi sedikit berubah saat mereka melihat ke belakang. Semua murid dari Star Beast Tower merasa ngeri saat mereka melihat ke arah langit dengan ngeri. Berdengung, Wang Xian dan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan muncul di langit di atas murid-murid dari Star Beast Tower.
Mereka tidak menyembunyikan apapun juga tidak menyembunyikan wajah mereka. Mereka hanya mengambang di sana secara terbuka. Tidak ada artinya bagi mereka untuk menyembunyikan apapun. Star Beast Tower tahu bahwa itu adalah perbuatan mereka. Oleh karena itu, Wang Xian sama sekali tidak keberatan. Kalian berdua, tinggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jangan benar-benar membuat marah Star Beast Tower dan Raja Buaya yang saleh. Pembangkit tenaga dari Sekte Dharma Surgawi mengerutkan kening saat dia melihat Wang Xian dan dua lainnya. Baru saja, ketika dia menerima pesan dari pembangkit tenaga listrik dari Star Beast Tower, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan berani memprovokasi menara bintang binatang dengan cara seperti itu. Sekarang dia melihat betapa mudanya Wang Xian, dia bahkan lebih heran lagi. Haha, rencana cadangan. Raja Dewa Buaya mengirim muridnya untuk membunuh Bos Wang. Sekarang, Bos Wang dan saya telah membunuh 3 pembangkit tenaga tingkat dewa tingkat puncak, 2 pembangkit tenaga tingkat dewa tingkat puncak, dan 5 hingga 600 pembangkit tenaga tingkat dewa. Rencana cadangan apa yang kita miliki? Selain itu, Croc God King ingin membunuh kita sejak awal. Mengapa kita masih menahan murid-muridnya dari Star Beast Tower? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian dan berbicara langsung. Pakar dari Sekte Dharma Surgawi membuka mulutnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Anggap dirimu tidak beruntung telah bergabung dengan Star Beast Tower. Croc God King ingin membunuhku. Aku bukan tandingannya. Saya hanya ingin membunuh orang-orang dari Star Beast Tower. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua murid Star Beast Tower dan berkata dengan suara dingin. Terkadang, perselisihan tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Raja Dewa Buaya mewakili Star Beast Tower. Jika dia ingin membunuh Wang Xian secara alami harus membalas. Seluruh dunia seperti ini, dibandingkan dengan perang antar planet dan pertempuran antar ras, itu masih damai. Tidak, jangan bunuh kami. Seorang pria muda menatap Wang Xian dan berkata dengan ngeri. Kesalahannya adalah kalian bergabung dengan Star Beast Tower. Mata Wang Xian dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dengan lambaian tangannya, kekuatan mengerikan menyapu tubuh mereka. Setelah itu, tanpa teriakan, lebih dari 500 murid dari Star Beast Tower terbunuh. Ketika pembangkit tenaga dari Sekte Dharma Surgawi melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit. Dia tidak menghentikan mereka. Dia tidak memiliki kekuatan dan kewajiban untuk menghentikan mereka. Musuh-musuh yang diprovokasi oleh menara monster bintang harus membayar harganya. Bab 2368 di bawah Furious Star Beast Tower. Ini. Ketika para murid gerbang Dharma Surgawi melihat Wang Xian membunuh semua murid menara bintang binatang dengan lambaian tangannya, mereka semua terkejut. Semua orang dari Star Beast Tower yang baru saja berbicara dengan mereka terbunuh dengan mudah. Tanda seru. Tidak ada ruang bagi mereka untuk melawan. Beberapa saat yang lalu, murid-murid Star Beast Tower dengan bangga mengatakan bahwa mereka tidak menyesal bergabung dengan Star Beast Tower. Namun, sekarang, meneguk, kelompok murid Dharma Surgawi hanya bisa menelan ludah. Mereka menyaksikan Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengambil semua mayat dan pergi. Diakon, siapa mereka berdua? Beraninya mereka. Seorang pria muda tidak bisa tidak bertanya pada pembangkit tenaga listrik di langit. Aku tidak terlalu yakin. Pusat kekuatan dari Sekte Dharma Surgawi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat terkejut bahwa seseorang berani membunuh seseorang dari bintang Beast Hall dengan begitu berani. Star Beast Hall didirikan oleh Raja Dewa Buaya. Raja Dewa dan hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh faksi biasa. Pihak lain juga harus memiliki Raja Dewa yang mendukung mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan balas dendam Star Beast Hall. Dia berkata dengan samar. Lebih dari 1000 murid gerbang Dharma Surgawi mengangguk setuju. Dunia ini sangat kejam. Jika mereka berdua tidak memiliki raja yang saleh yang mendukung mereka, mereka hampir 100% yakin bahwa klan dan faksi keluarga mereka akan dimusnahkan oleh buaya raja yang saleh. Baiklah, ayo lanjutkan latihannya. Pakar gerbang Dharma Surgawi berkata kepada semua murid. Setelah ragu sejenak, dia masih menyampaikan berita itu kepada orang-orang di Star Beast Hall. Sialan, sial. Elder ketiga, Elder keempat, semua murid dari gerbang Dharma Surgawi telah dibunuh oleh mereka.
Ketika berita itu sampai ke kakak ketiga dan yang lainnya, seorang lelaki tua meraung dengan marah. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, ketika mereka berdua mendengar berita itu, mereka mengepalkan tangan dengan erat dan mengeluarkan suara yang renyah. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Mereka seharusnya menuju ke menara bis bintang kita dan lokasi pelatihan murid Sekte Tuan. Wajah kakak keempat muram saat dia meraung dengan suara rendah. Teleportasi instan, kita akan menggunakan teleportasi instan untuk bergegas. Kakak ketiga mengertakkan gigi dan meraung dengan ekspresi dingin. Teleportasi instan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan setidaknya 10 kali lebih cepat daripada terbang, dan batasnya bisa 20 kali lebih cepat. Namun, semakin jauh teleportasi, semakin berbahaya. Jika ada puncak dewa abadi dewa binatang buas di bagian bawah titik teleportasi, akan ada fluktuasi sebelum teleportasi. Jika seekor binatang buas menyerang, ada kemungkinan besar bahwa ahli dewa-dewa puncak akan langsung terbunuh. Lagi pula, seseorang tidak dapat bergerak pada saat teleportasi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani berteleportasi di tempat asing, terutama di Star Beast Planet. Tidak banyak ahli yang berani berteleportasi. Jika mereka tidak dipaksa melakukannya, mereka tidak akan melakukan hal berbahaya seperti itu. Ayo pergi. Kakak keempat dan yang lainnya mengertakkan gigi dan mengangguk berat. Mereka tidak peduli tentang bahaya sekarang. Sosok mereka bergerak sedikit, dan lubang hitam melintas di depan mereka, dan mereka menghilang dalam sekejap. Kecepatan teleportasi sangat cepat. Mereka hanya menggunakan 2 menit untuk menempuh jarak yang akan memakan waktu 20 menit. Star Earth Desert, ini tempatnya. Kakak ketiga dan yang lainnya memandangi gurun di depan mereka dan menghela nafas lega. Untungnya, mereka tidak menemui bahaya apapun. Anggota Beast Tower bintang kita seharusnya sudah memasuki gurun. Ayo, ayo pergi. Kata kakak ketiga saat dia terbang langsung ke padang pasir. Semenit kemudian, lebih dari 2000 sosok muncul di garis pandang mereka. Murid dari Star Beast Tower, tetua Anda ada di sini. Di depan 2000 murid, seorang pria parubaya melihat mereka dan segera berkata kepada murid-murid menara binatang bintang. Mereka telah menerima berita dari Star Beast Tower sebelumnya. Senang kau baik-baik saja. Kakak keempat melihat para murid dari Star Beast Tower dan menghela nafas lega. Penatua ketiga, penatua keempat. Sekelompok murid memandangi sesepuh yang terbang ke atas dengan takjub dan segera memanggilnya. Murid-murid lain dari Sekte Tuan memandang dengan heran. Mereka sangat bingung ketika mereka tiba-tiba disuruh berhenti. Kakak ketiga dan yang lainnya mengangguk, dan ekspresi malu mereka sedikit mereda. Kakak ketiga Guo, mengapa ada ahli dewa-dewa tahap puncak yang memburu murid-muridmu? Permusuhan apa? Pada saat ini, seorang lelaki tua di depan mereka memandang saudara ketiga dari Star Beast Tower dan bertanya sambil tersenyum. Master Pavilion Murong, kamu benar-benar datang ke sini juga. Saudara ketiga sedikit terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu dan bertanya dengan heran. Jika tidak ada yang harus dilakukan, bawalah si kecil untuk bersenang-senang. Master Pavilion Murong berkata dengan senyum tipis, tatapannya menyapu kelompok mereka, apa yang terjadi? Beberapa orang sembrono telah memprovokasi Star Beast Tower kita akan segera menghancurkan semuanya. Kata kakak ketiga dengan wajah dingin. Hehe, kalau begitu bawa murid ini pergi. Master Pavilion Murong tidak bertanya lebih lanjut, tetapi berkata sambil tersenyum. Ya, kakak ketiga dan yang lainnya mengangguk dengan acuh tak acuh. Bos Wang, sepertinya kita terlambat. Pada saat ini, di tempat yang berjarak lebih dari 20 km dari tempat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Hehe, meskipun kita terlambat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh lebih dari 500 orang itu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Sekelompok ahli negara yang saleh. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengguncang auranya dan dia akan bisa membunuh mereka semua. Ayo pergi dan lebih dekat. Saat Wang Xian berbicara, dia membawa teknik pertarungannya yang tak terkalahkan dan segera mendekati garis depan. Ada seseorang. Ketika Wang Xian hanya berjarak 20 km, Master Pavilion Murong, yang berada di depan Sekte Tuan, tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke atas. Ledakan. Di saat berikutnya, aura menakutkan menyerang mereka. Ini,
Mata Master Pavilion Murong dipenuhi dengan kewaspadaan saat dia langsung berdiri di depan semua murid Sekte Tuan. Apa yang sedang terjadi? Ledakan tekanan yang tiba-tiba menyebabkan saudara senior ketiga dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka buru-buru menoleh untuk melihat. Pupupu. Namun, pada saat ini, suara terdengar dari belakang mereka satu demi satu. Ini menyebabkan ekspresi kakak ketiga dan yang lainnya berubah drastis saat mereka buru-buru menoleh untuk pergi. Kamu pantas mati. Kakak keempat melihat bahwa semua murid dari Star Beast Hall telah ditekan oleh tekanan. Matanya merah darah saat dia meraung dengan ekspresi sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit di atas seluruh gurun. Pada saat ini, hati mereka terbakar amarah. Sekelompok murid sebenarnya telah terbunuh di depan mata mereka. Permusuhan ini, penghinaan ini, akan sulit bagi mereka untuk melampiaskan amarah mereka tanpa membunuh mereka. Ini, situasi apa ini? Di satu sisi, para murid dari Sekte Tuan melihat semua murid dari Menara Binatang Bintang terbunuh dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi semua murid dari Star Beast Tower telah terbunuh. Sungguh tekanan yang menakutkan. Namun, seberapa besar kebencian yang harus mereka ambil risiko untuk membunuh begitu banyak murid dari Star Beast Tower? Master Pavilion Murong melihat ke atas dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Serangan tekanan barusan mungkin tidak berakibat fatal bagi dewa-dewa yang kekal, tapi itu adalah serangan fatal bagi ahli negara yang saleh. Bab 2369 Raja Abadi Muda 1. Haha, lebih dari 1000 murid, lebih dari 600 Master Dewa Abadi, dan beberapa Dewa Master Abadi Puncak. Star Beast Tower, ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk mencoba membunuhku. Wang Xian memandangi para ahli Star Beast Tower yang marah dan tertawa terbahak-bahak. Tanda seru. Orang-orang Star Beast Tower ingin membunuhnya, tapi sekarang mereka akhirnya menghela nafas lega. Ledakan. Ekspresi kakak senior ketiga dan keempat dari Star Beast Tower sangat ganas. Mereka langsung naik ke langit, dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus dari tubuh mereka. Bintang Beast Tower, kami bersumpah bahwa kami pasti akan memusnahkan semua anggota keluargamu dan melibatkan seluruh keluargamu. Kakak keempat menatap Wang Xian dengan mata merah dan meraung gila. Hahaha, melibatkan seluruh keluargamu. Leluhurku yang tak tertandingi adalah Dewa Raja yang abadi. Apa yang kamu bicarakan? Bos Wang memiliki Suantian Putra Dewa Kaisar di belakangnya, dua Kaisar Dewa di belakang kita tidak bisa mengalahkan Menara Binatang Bintang Anda, apakah Anda bercanda? Kamu ingin membunuh Bos Wang, apa salahnya membalas dendam? Saat dia mengatakan itu, prajurit yang tak tertandingi di belakangnya berkata dengan keras dengan jijik. Dia tak tertandingi dalam pertempuran dan tidak takut dengan Star Beast Tower, leluhurnya adalah Kaisar Dewa, dan dia telah mengatakan bahwa dia telah menemukan Kaisar Dewa Kaisar untuk membawanya sebagai murid, yang membuatnya semakin hebat. Menara Binatang Bintang, apa yang harus ditakutkan? Kamu, membunuh begitu banyak murid dan pakar Star Beast Tower kami. Kami, Raja Buaya yang saleh, tidak akan melepaskanmu, bahkan jika kamu memiliki Raja yang saleh yang mendukungmu. Ekspresi seorang lelaki tua dari Star Beast Tower berubah saat dia dengan dingin meraung. Tuan Pavilion Murong, saya harus merepotkan Anda untuk menggunakan seni dominasi surga untuk membantu kami menyegel mereka untuk sementara. Menara Star Beast kami pasti akan berterima kasih selamanya. Kakak ketiga memandang Master Pavilion Murong dan berkata dengan ekspresi malu. Alasan mengapa mereka tidak segera menyerang Wang Xian dan yang lainnya adalah karena mereka tahu bahwa pihak lain lebih cepat dari mereka. Harus dikatakan bahwa ini membuat mereka sangat cemberut. Pada saat ini, jika Master Pavilion Murong dari Sekte Overlord bersedia bergerak, mereka yakin bahwa mereka dapat membuat pihak lain tetap hidup. Sekte Overlord memiliki kemampuan surgawi berbasis hukum yang diciptakan oleh Raja Saleh yang abadi. Meskipun mereka tidak dapat menampilkannya sepenuhnya, itu masih sangat menakutkan. Hah! Wang Xian melihat kakak laki-lakinya yang ketiga dari Star Beast Tower meminta bantuan dari sesepuh di depannya. Dia sedikit mengernyit dan mundur ke sisi teknik pertempuran yang tak terkalahkan, siap untuk melarikan diri kapan saja. Senior, tolong jangan bantu mereka. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan juga merupakan murid dari Sekte Overlord.
Nenek moyang saya mengatakan bahwa seorang ahli dari Sekte Overlord bersedia mengambil seorang anak sebagai muridnya. Kami adalah keluarga. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke atas dan segera berkata kepada Master Pavilion Murong. Master Pavilion Murong tertegun sejenak. Tiba-tiba, ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Ayo pergi. Wang Xian tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan melarikan diri dengan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan. Dia sudah cukup bermain dengan orang-orang dari Star Beast Tower. Selanjutnya, saatnya menjinakkan binatang buas yang mengerikan. Dia belum membalas dendam. Ketika kekuatannya meningkat ke level lain, dia akan membiarkan seluruh Star Beast Tower mengetahui konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Ini hanya awal. Pergi-pergi. Ketika kakak laki-laki ketiga dan yang lainnya melihat Wang Xian melarikan diri, mereka mengeluarkan raungan ganas dan segera mengejarnya. Segera, sosok Wang Xian dan para ahli lainnya dari Star Beast Tower menghilang dengan cepat. Di belakang, semua orang dari Sekte Overlord menyaksikan adegan ini dengan kaget. Orang itu disebut tak terkalahkan dalam teknik bertarung. Ketika dia berada di benua sementara, dia sepertinya mengatakan bahwa dia adalah murid dari Sekte Tuan. Pada saat ini, seorang murid perempuan menunjuk ke tempat dia menghilang dan berkata dengan ekspresi yang berubah. Dia bukan kakak senior kita, kan? Sekte Tuan kami tidak memiliki orang seperti itu. Mungkinkah dia berpura-pura menjadi murid dari Sekte Tuan kita? Seorang pria muda mengerutkan kening dan berkata, "Hah, berpura-pura menjadi murid dari Sekte Tuan kita." Para ahli dari Sekte Tuan di depan juga mengerutkan kening. Tidak ada yang berani berpura-pura menjadi anggota sekte dan gertakan Tuan mereka. Jika ada yang berani melakukannya, mereka akan segera menjadi orang mati. Tuan Pavilion, pemuda itu. Seorang ahli parubaya memandang Master Pavilion Murong dan berkata dengan cemberut. Dia mungkin benar-benar menjadi murid sekte Tuan kita. Mata Master Pavilion Murong berkedip sedikit. Dia adalah cicit dari seorang raja yang saleh, jadi dia tahu lebih banyak hal. Raja yang saleh dari klan aristokrat teknik pertempuran telah melihat kakek buyutnya sebelumnya. Tampaknya kakek buyutnya benar-benar ingin menerima seorang murid tertutup. Namun, dia tidak terlalu yakin. Sekarang dia mendengar bahwa teknik bertarungnya tidak terkalahkan, dia merasa itu mungkin benar. Ini juga alasan mengapa dia tidak mau mengambil tindakan sekarang. Oh, orang-orang dari Sekte Overlord sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi takjub. Master Pavilion Murong tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah ragu sejenak, dia segera melaporkan hal ini kepada kakeknya dan beberapa ahli dari Sekte Overlord. Berhenti. Pada saat ini, di depan mereka, kakak ketiga dan yang lainnya dari Star Beast Tower berhenti dengan wajah penuh keputusasaan. Hanya dalam 2 menit, pihak lain telah menghilang. Mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Ini menyebabkan hati orang-orang dari Star Beast Tower dipenuhi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Di seluruh Star Beast Tower, hanya beberapa dari mereka yang memasuki Star Beast Planet. Jumlah mereka kurang dari 10. Semua orang telah terbunuh. Sekarang mereka tidak bisa mengejar pihak lain, jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Pihak lain akan dapat kembali ke kerajaan surgawi abadi dalam sekejap. Hal ini harus diberitahukan kepada Master dan yang lainnya. Saya sudah memberitahu guru dan saudara senior lainnya tentang masalah ini. Kakak ketiga berhenti sejenak, mengeluarkan pelat batu komunikasi, dan berbicara dengan tangan gemetar. Yang lain diam dan tidak berbicara. Tunggu perintah Tuan. Setelah hening sejenak, kakak senior ketiga melanjutkan. Sekelompok orang berdiri di sana dan menunggu dalam diam. Ledakan. Pada saat yang sama, di Hundred Beast Valley di planet asal bintang, aura menakutkan tiba-tiba membubung ke langit. Di Hundred Beast Valley, semua binatang buas gemetar saat mereka berbaring di tanah. Tubuh mereka gemetar. Auman mengaum. Raungan rendah terdengar. Kepala binatang itu seperti kilin, seluruh tubuhnya memancarkan api saat terbang ke tengah. Binatang buas yang sunyi ini adalah Dewa Abadi Raja level Scarlet Flame Golden Nisinga. Di depan Scarlet Flame Golden Lion, Raja Buaya kurus dengan rambut diikat dan janggut menatap pelat batu komunikasi di tangannya dengan niat membunuh. Benua sementara, dia meraung dengan dingin, langsung menunggangi Red Flame Golden Nibis. Melolong. Merasakan kemarahan tuannya, Red Flame Golden Nibis melolong,
terbang dengan kecepatan yang mengerikan menuju benua sementara. Gemuruh. Di langit, gelombang tekanan menyebabkan semua orang dalam radius beberapa juta km menunjukkan ekspresi ketakutan. Kaisar Dewa Buaya, jangan pamer, Kaisar Dewa yang abadi dilarang mendekati bintang bis planet. Di dalam benua sementara, suara peringatan seorang wanita tua terdengar. Jangan khawatir, aku akan melakukan perjalanan, aku akan segera kembali. Ekspresi Kaisar Dewa Buaya berubah saat dia meraung pelan. Kamu berani melanggar aturan Sekte Hukum Surgawi dan Sekte Tuan. Pada saat ini, siluet tetua tertinggi Sekte Hukum Surgawi Leng muncul di angkasa, menatap dingin ke Dewa Buaya Kaisar. Bab 2370-2370 Abadi 2. Apa yang terjadi? Kaisar Dewa Buaya sebenarnya ingin pergi ke Star Beast Planet. Saya baru saja mendengar dari junior saya bahwa sesuatu terjadi pada murid-murid Star Beast Tower. Sepertinya mereka semua terbunuh, sekarang bahkan Kaisar Dewa Buaya tidak bisa duduk diam. Tanda seru. Di dalam benua sementara, semua orang melihat Dewa Buaya Kaisar mengendarai gunung Kaisar Dewa yang abadi, dan gambar Sekte Hukum Surgawi Penatua tertinggi muncul, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa murid yang memiliki pemahaman tentang situasi di planet binatang buas saling berbisik. Wang Xian telah membunuh murid-murid Star Beast Tower 2 kali tanpa menyembunyikan apapun. Sekarang, seluruh Sekte Dharma Surgawi dan Sekte Tuan pada dasarnya mengetahuinya. Raja Dewa Buaya menatap gambar hantu dari tetua tertinggi Sekte Dharma Surgawi Leng dengan ekspresi tidak pasti. Dia benar-benar tidak berani melanggar aturan Sekte Dharma Surgawi dan Sekte Tuan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana semua murid dari Star Beast Tower yang telah pergi ke Star Beast Planet telah terbunuh, dia merasa sangat tidak rela. Seorang pencuri kecil telah menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu besar. Jika dia tidak membalas dendam, dia tidak akan bisa berbaring. Star Beast Tower telah mengeluarkan hadiah. Jika ada faksi yang mampu membunuh 2 murid menara binatang bintang saya akan menghadiahkan 4 dewa abadi Lord Battle Pets. Jika saya bisa menangkap mereka, saya akan menghadiahkan 6 dewa abadi Lord Battle Pets. Aku akan menepati janjiku. Selanjutnya, saya akan melindungi Anda dari pembalasan apapun. Croc-God King duduk di tubuh Scarlet Flame Golden Knee Lion dan mengumumkan dengan dingin. Croc-God King benar-benar mengeluarkan hadiah. Ini, membunuh 2 orang dari Star Beast Hall dan secara langsung menghadiahkan 4 dewa abadi Lord Battle Pets. Karunia ini terlalu berharga. Ketika beberapa orang mendengar hadiah dari Raja Dewa Buaya, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. 4 hewan piaraan pertempuran dewa-dewa abadi puncak, bagi pasukan itu tanpa Raja Dewa, ini sudah menjadi tingkat kekuatan tempur tertinggi. Selain itu adalah hadiah 1 kali dari 4. Namun, pihak lain mampu membunuh dewa ahli dewa abadi puncak dari Star Beast Hall, tidak mudah untuk membunuhnya. Beberapa ahli berpikir keras. Pihak lain mampu membuat marah raja yang saleh, jadi dia bukanlah karakter yang sederhana. Menguasai. Pada saat ini, sosok dengan aura pembunuh terbang dari bawah. Murid-murid Raja Dewa Buaya dan ahli penguasa abadi puncak dari Star Beast Hall terbang mendekat. Tuan, izinkan saya untuk memasuki Star Beast Hall. Saya ingin membalaskan dendam Ning. Mata tetua terkemuka berwarna merah darah saat dia berbicara dengan Raja Dewa Buaya. Tubuhnya gemetar. Seorang lelaki tua memiliki seorang putra. Dia sangat menyayangi putranya itu. Sekarang dia benar-benar terbunuh, dia ingin membalas dendam. Tuan, saya mendengar bahwa saudara junior kelima terbunuh. Kami akan pergi dan membalas dendam untuknya. Seorang tetua di sampingnya juga berteriak dengan ekspresi tegas. Tatapan Crocodile God King menyapu murid-muridnya dan para ahli Star Beast Hall. Bos, bawa ke-6 dan ke-7 untuk bertemu dengan ke-3 dan ke-4. Juga, jika ahli dewa-dewa abadi puncak membantu muridku ini dalam membunuh musuh, dia akan dihadiahi pet pertempuran dewa-dewa abadi puncak. Bahkan jika dia gagal, dia akan dihadiahi pet pertempuran tier 9. Tatapan Crocodile God King sedingin es saat dia berbicara lagi. Ya Tuan. Kakak tertua Star Beast Hall segera mengangguk berat. Croc-God King, aku bersedia membantu ahli lonceng Beast Hall. Kami juga bersedia. Pada saat ini, satu demi satu sosok terbang di depan Raja Dewa Buaya.
Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak dewa-dewa yang kekal. Pembukaan Starbase Planet, selain planet sumber bintang, ada juga lebih dari selusin planet yang mirip dengan benua seleksi alam. Mungkin lebih dari selusin planet ini tidak sekuat benua Tianze, tetapi masih ada cukup banyak pakar dewa-dewa abadi puncak. Hadiah untuk membunuh mereka barusan mungkin sedikit sulit bagi mereka. Tapi sekarang, ada dewa abadi Lord Battle Pet yang membantu membunuh mereka. Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, masih akan ada hewan peliharaan pertempuran tier 9. Ini adalah kekayaan besar. Kali ini, Raja Dewa Buaya bisa dianggap telah memasukkan banyak uang. Untuk sesaat, 4 sosok terbang. Ini juga karena ada lebih sedikit pakar dewa-dewa abadi di sini. Baiklah, bawa pet perang ini dan bunuh Little Brat. Raja Dewa Buaya melambaikan tangannya, dan hewan peliharaan perang yang aneh muncul. Ini guru. Para ahli bintang Beast Tower tampak senang saat melihat hewan peliharaan perang di depan mereka, dan segera merespons dengan keras. Kamu berani membunuh orang-orang Star Beast Towerku, Raja Dewa ini akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Croc God King menggeram dengan wajah dingin. Aku tidak menyangka Star Beast Tower mengirim begitu banyak prajurit untuk mengejar mereka. Jika mereka langsung kembali ke negara Dewa Abadi, di mana Star Beast Tower dapat menemukan mereka. Aku dengar sepertinya prajurit Star Beast Tower ingin membunuh mereka, dan mereka diburu oleh mereka. Beberapa orang melihat prajurit Star Beast Tower memasuki Star Beast Planet, berdiskusi dengan lembut. Crocodile God Emperor duduk di atas hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa yang abadi, berdiri di sana dengan tenang. Penatua tertinggi gerbang Dharma Surgawi Leng meliriknya dan bayangannya menghilang. Bos Wang, memang ada banyak binatang buas di Star Beast Hall. Haha. Jika kita tinggal di sini selama beberapa bulan, bukankah kita akan bisa membangun dewa pertempuran pet tentara? Ketika para ahli dari Star Beast Hall datang ke Star Beast Planet untuk memburu Wang Xian. Di atas pegunungan, teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangi binatang buas yang jinak di depannya dengan penuh semangat. Itu adalah binatang buas tingkat 9 dari Master of Eternal God. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan menerekamnya. Namun, dia tidak lagi tertarik sekarang. Dia sedang menunggu Wang Xian untuk memberinya hewan peliharaan pertempuran di puncak Master of Eternal God. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa menjinakkan beberapa hewan peliharaan pertempuran dengan kekuatan tempur puncak. Wang Xian tersenyum padanya. Dia bersiap untuk menjinakkan beberapa hewan peliharaan pertempuran di puncak Master of Eternal God di sini. Dia tidak akan menjual hewan peliharaan pertempuran ini. Sebaliknya, dia akan menggunakannya untuk melawan kota di langit. Tentu saja, jika warpet yang dia jinakkan cukup untuk menaikkan levelnya 1 level, dia akan menjualnya juga. Ayo pergi ke arah laut. Wang Xian berkata kepadanya dan terus mencari binatang buas. Binatang buas tingkat dewa abadi dari bintang Beast Planet tidak umum. Dia siap memasuki lautan. Begitu dia memasuki lautan, semua makhluk air di bawah tingkat keempat dari tingkat dewa abadi dapat diperintah secara instan. Kakak tertua. Di sisi lain bintang Beast Planet, kakak laki-laki ketiga dan kakak laki-laki keempat melihat ketujuh orang dan satu binatang buas di depan mereka dan dengan hormat memanggil lelaki tua yang memimpin. Kakak tertua Star Beast Tower adalah ahli kedua setelah tuannya, jadi semua orang sangat menghormatinya. Apakah kamu tahu di mana kedua pencuri itu sekarang? Kakak laki-laki tertua bertanya kepada mereka dengan wajah dingin. Kakak tertua, mereka belum kabur. Mata iblis dapat menemukan mereka, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejar mereka sama sekali. Namun, Tuan telah mengirim binatang Nising emas. Kami masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membunuhnya. Kakak ketiga berkata kepada kakak tertua dan yang lainnya. Dia melihat hewan peliharaan perang di samping dengan sedikit kegembiraan di matanya. Terhadap kedua Sleeve Fellows itu, dia sangat marah dan tidak berdaya. Sekarang tuannya telah mengirim monster Ni emas, kemungkinan membunuhnya meningkat 50-60%. Golden Nibis adalah pewaris hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Kematian, Scarlet Flame Golden Nibis, meskipun ibunya adalah Dewa Abadi Puncak Lord Desolate Beast. Namun, binatang emas Ni jauh lebih kuat dari binatang buas puncak biasa.